Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Saat ini kita bisa bertatap maya di sini. Ya. Ada satu topik yang menarik mengenai uang dan emas dari masa ke masa. Ya. Saya, Grace Lestariana Monohadi, mengajak Anda mendiskusikannya. Ya. Baiklah, apa yang terlintas ketika kita mendengar kata emas dan uang? Apa ya? Materialistik kah? Ya, kalau kita hanya berpikir sesaat, pasti itu sesuatu yang sifatnya duniawi, materialistik, seperti itu. Ya. Tetapi sesungguhnya mendiskusikan emas dan uang itu disukai oleh banyak orang, baik di lingkungan akademi maupun di lingkungan umum. Nah, dan kita tidak bisa lepas dari perjalanan uang itu sendiri dari masa ke masa. Uang merupakan sebutan yang lazim kita gunakan untuk menggantikan kata alat tukar. Inilah yang seringkali kita salah pahami. Kita menganggap rupiah adalah uang, US dollar adalah uang, pound sterling adalah uang. Begitu juga dengan real atau renminbi atau euro dolar, ya, Australian dollar dan sebagainya. Ya. Padahal semua itu adalah currency, mata uang. Ya. Mata uang sebetulnya bisa saja bukan berupa semua itu, ya, tapi sesuatu yang telah diterima oleh semua orang, ya, untuk menjadi alat tukar dengan nilai yang sama, nilai yang diakui bersama, seperti itu. Jadi bisa saja pada masa yang lalu, ya, kulit kerang adalah mata uang di satu tradisi di area pantai. Ya. Dengan kulit kerang itu orang bisa mendapatkan makanan. Dengan kulit kerang itu orang bisa mendapatkan pakaian. Dengan kulit kerang itu orang bisa mendapatkan alat untuk menangkap ikan misalnya. Ya. Begitu juga dengan garam. Dalam semua tradisi, ya, garam itu sangat diperlukan dalam hajat hidup orang banyak. Ya. Maka kita bisa menemukan di dalam peninggalan istana-istana kuno, biasanya itu ada gudang garam, bukan merek rokok ya, bukan merek rokok di Indonesia, tapi betul-betul gudang tempat menyimpan garam, terutama di negara-negara 4 musim, ya, di wilayah-wilayah di mana diperlukan sarana untuk mengawetkan bahan pangan. Jadi kita bisa bayangkan betapa susahnya ya, meskipun itu sudah sedikit menyelesaikan masalah daripada sekedar berbarter, ya, melakukan tukar menukar, ya, sesama barang entah apapun begitu, dan itu masih menggunakan tawar menawar. Ya. Dengan adanya uang atau monet atau money, ya, yaitu satu jenis benda yang dalam masyarakat itu diakui bersama, maka itu relatif mengurangi persoalan tentang penyimpanannya, tentang penentuan nilainya, ya, tentang besar kecilnya, ya, juga jenisnya, ya. Tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hubungan internasional, ya, baik di era sekarang ataupun di era yang lampau, ya, uang yang lebih maju berupa logam
logam yang berharga juga telah digunakan. Ya. Dari daratan Cina kuno, ya, dari daratan Tiongkok, ya. Juga di era Romawi, era Yunani, lebih lama sedikit dari era Romawi. Ya. Dan di era Rasulullah Muhammad SAW, dinar dirham telah menjadi mata uang yang digunakan. Ya. Terbuat dari emas untuk dinar dan dari perak untuk dirham. Ya. Sebetulnya dinar dirham pun merujuk pada penamaan uang. Ya. Di Romawi juga disebut seperti itu. Di tempat yang lain disebut yang lain. Tetapi yang kita lihat di sini adalah emas diterima di segala peradaban. Dan emas pula yang menjadi simbol kejayaan negara. Makanya dalam sejarah internasional, dalam hubungan internasional, kita melihat betapa konflik-konflik itu sering terjadi karena gold, glory, and gospel. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana sirkulasi US dollar sebagai mata uang internasional di tahun 1945 sampai 1960. Momentum ini perlu untuk kita bersama ketahui. Baik untuk Anda teman-teman di lingkungan mahasiswa, akademia, maupun saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Mengapa? Karena yang kita kenal sekarang, US dollar lah yang merupakan perwakilan dari mata uang yang paling banyak digunakan. Sebetulnya, sebelum US dollar menjadi mata uang yang utama, pound sterling lah yang merupakan mata uang yang utama, seiring dengan kejayaan dari Inggris Raya. Ya. Namun, ya, dengan terjadinya The Great Depression tahun 1930-an, disusul dengan Perang Dunia Pertama, ya, hegemoni Inggris rontok. Ya. Amerika Serikat lah yang melakukan pertolongan pada komunitas internasional pada masa itu. Dan itu dimulai dari warga masyarakatnya yang aktif dalam perdagangan. Barulah kemudian setelah kapal kapal Inggris, ya, kapal Inggris Lusitania dikaramkan oleh torpedo Jerman, maka pemerintah Amerika Serikat masuk dalam ranah politik internasional, dan dengan demikian, ya, utang-utang masyarakatnya pun kemudian masuk dalam perhitungan utang piutang negara. Ya. Nah, antara tahun 1945 sampai 1960 kita ketahui Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya adalah pemenang perang. Ada Inggris, ada Perancis, ada Rusia, ya. Juga ada siapa yang ingat? China. Betul sekali. Jadi Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Yang kemudian, ya, merekalah yang menjadi pemegang kursi di majelis di anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tapi China yang mana? Bukan China yang sekarang. Bukan Tiongkok yang di bawah Partai Komunis, melainkan Tiongkok atau Chongqo, masih dalam kekuasaan Partai Nasionalis waktu itu. Nah, Amerika Serikat, ya, berperan penting dalam recovery ekonomi internasional. Ya, pada masa itu kita tahu bahwa Turki Utsmani sudah rontok sebelum Perang Dunia Kedua, ya, sehingga tradisi penggunaan mata uang emas pun juga sudah berakhir. Ya. Tetapi kita tahu bahwa pound sterling sebagai mata uang, ya, dari aktor terbesar
sebelum Amerika Serikat, jelas diikat dengan emas. Nah, kemudian di tahun 1945 sampai 1960 ini pun ya, US dollar menggantikan pound sterling. Ya, dalam keseharian rezim ekonomi moneter kita mengenal istilah Bretton Woods System. Sistem keuangan di mana mata uang US dollar, ya, mata uang US dollar itu menjadi mata uang yang merupakan jangkar bagi mata uang yang lain. Dan setiap 35 US dollar dijamin oleh pemerintah Amerika Serikat dengan 1 ons emas. Jadi, jangan khawatir mata uang negara lain ya, apabila nilainya mencapai 35 US dollar ya, berarti sama nilainya dengan bisa memiliki atau bisa dikonversi dengan 1 ons emas. Luar biasa bukan? Ya. Kita tahu memang Amerika pernah diwarnai oleh periode gold mining yang luar biasa, penambangan emas yang luar biasa, yang dengan itulah didatangkan ya kuli, ya, buruh, budak, baik dari Afrika yang berkulit hitam maupun dari daratan China yang berkulit kuning. Nah, yang menarik ya dari situasi tahun 1945 sampai 1960, kita melihat memang Amerika Serikat merupakan aktor yang benar-benar kuat. Ya, dia bisa membiayai belanja militer ya ke Eropa yang mengalami kerusakan parah pasca Perang Dunia. Ya. Juga untuk Jepang ya yang tidak boleh memiliki pasukan atau angkatan bersenjata. Maka semua itu dijamin oleh Amerika Serikat. Ya. Dan dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat menggelontorkan Marshall Plan, Containment Policy. Ya. Dan itu juga semuanya menjadikan dolar Amerika Serikat deras ya, ke Eropa. Bantuan resmi pemerintah Amerika juga deras ke Jepang yang merupakan aktor kalah perang. Ya. Dikawal oleh Amerika Serikat sungguh-sungguh. Ya, karena Amerika Serikat tahu bagaimanapun Jepang adalah negara modern pertama di Asia. Dia sudah mengenal teknologi, ya, belajar dari Amerika dan Jerman di dalam era restorasi Meiji abad ke-19. Ya. Nah, abad 18, 19. Ya. Jadi dia dikawal benar-benar. Nah, dengan bantuan Amerika itulah Jepang dapat mulai membeli alat-alat yang diperlukan, ya, produk-produk yang diperlukan. Artinya Jepang membayar impor dengan apa? Dengan US dollar tentu saja. Begitu juga Eropa membayar impor juga dengan US dollar. Jadi dolar Amerika ini keluar dari Amerika, pulang kembali ke Amerika. Terus berputar sebagaimana sebuah vicious circle. Namun keadaan berubah tahun 60-an, 70-an. Mengapa? Nah, ini yang menarik. Ya. US military spending Amerika ke Jepang masih terus berlangsung. Karena penting bagi Amerika untuk memastikan Jepang tidak nakal. Ya. Sehingga Jepang pun tetap mengimpor dari Amerika untuk produk-produk yang terkait dengan apa yang digunakan dalam pertahanan negara. Juga terkait dengan mesin-mesin dan teknologi yang oleh Amerika Serikat dipinjamkan atau dijual murah. Jepang mendapatkan kesempatan dari Amerika Serikat untuk melaksanakan proses produksi
bagi produk-produk yang dibutuhkan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Ya. Dan itu artinya Jepang masih melakukan pembayaran pada Amerika untuk alat-alatnya, untuk bahan-bahannya, seperti itu. Ya. Nah, di sisi yang lain, hubungan Amerika dengan Eropa lebih menarik lagi. US military spending terus berlangsung karena Perang Dingin antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya melawan Uni Soviet dan sekutu-sekutunya. Artinya US dollar melimpah ke sana. Ya. Di samping itu, perusahaan-perusahaan multinasional atau transnasional Amerika Serikat juga mengambil alih perusahaan-perusahaan Eropa yang kolaps. Artinya apa? Terjadi pembayaran ke sana. Begitu banyaknya US dollar melimpah ke Eropa. Dan juga dengan produk-produk industri Eropa yang telah bangkit dan kompetitif, akhirnya Amerika Serikat pun membeli produk-produk dari Eropa karena perusahaan multinasionalnya yang memiliki anak cabang di Eropa itu tetap harus melakukan transaksi seolah transaksi antar negara. Jadi makin banyak US dollar melimpah ke Eropa. Ya. Sehingga Eropa merasa keadaan menjadi makin sulit. Timbul tanda tanya yang besar. Benarkah US dollar yang banyak ini bisa ditukar dengan emas? Sehingga muncul pasar euro dolar, pasar dolar di Eropa. Pertanyaan, is it still as fine as gold? Apakah dolar itu masih sebagus emas? Dijamin betul? Menarik bagi Presiden Perancis Charles de Gaulle pada akhir tahun 60-an. Dia mencoba mengkonversi sejumlah besar mata uang francs disetarakan dengan US dollar, ditukarkan dengan emas, itu membuat Amerika Serikat pusing kepala. Meskipun kita mengenal Presiden Richard Nixon itu orang yang manis senyumnya, tetapi akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1971 dia memutuskan untuk menghentikan jaminan emas pada US dollar, dan itu sangat sepihak, tanpa konsultasi, tanpa persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Padahal ini adalah suatu keputusan yang bukan hanya terkait dengan aspek domestik Amerika, tapi juga aspek internasional. Sehingga sebetulnya mengharuskan persetujuan dari wakil rakyat. Dan inilah situasi yang mengakhiri rezim keuangan Bretton Woods. Berakhirnya Bretton Woods monetary system yang semula cukup kokoh dan stabil karena tiada keraguan setiap mata uang dapat dikonversi dengan emas apabila nilainya setara dengan 35 US dollar. Tapi dengan diputuskannya penjaminan emas pada US dollar ini, maka siapapun yang memegang mata uang, khususnya mata uang di negara-negara yang bergantung pada US dollar, menjadi hidup dalam situasi yang sangat tidak menentu. Sistem nilai tukar mata uang mengambang dan ada resikonya. Apakah itu? Mata uang menjadi komoditas. Nilai tukar mata uang ditentukan oleh
permintaan dan penawaran. Akibatnya, kita bisa melihat pada suatu hari dan pada jam-jam tertentu, bisa jadi US dollar itu sangat tinggi nilainya. Dengan kata lain, mata uang lain yang membutuhkannya jatuh nilainya. Semakin tinggi permintaan terhadap US dollar, maka semakin tinggi pula nilai US dollar. Itu pada saat misalnya saja masa pembayaran utang internasional. Masa transaksi bisnis internasional. Masa orang harus bepergian menggunakan penerbangan yang mata uangnya US dollar. Sehingga harga produk internasional akhirnya juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran atas produk itu plus nilai tukar mata uangnya jika dibandingkan dengan US dollar. Sangat tidak menentu, sehingga hal itu memicu spekulasi, memicu munculnya spekulan untuk berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya US dollar yang hanya sebetulnya adalah selembar kertas, tapi menjadi mata uang internasional. Dia menjadi uang fiat, uang fiat, selembar kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik yang sama dengan bahan yang digunakan membuatnya, tapi diterima oleh dunia internasional. Dengan itu, produk apapun dan mata uang yang lain apapun sangat tergantung dengan keadaan ini. Nah, spekulasi terus berkembang. Komoditas, uang sebagai komoditas terus juga digalakkan oleh pasar uang internasional. Sehingga acap kali terjadi jumlah uang yang beredar dengan jumlah produk yang perlu digunakan itu berbeda. Kadang-kadang jumlah produk lebih besar daripada jumlah uang, atau sebaliknya, jumlah uang lebih besar daripada jumlah produk. Sehingga terjadilah inflasi maupun deflasi. Itu situasi manakala uang fiat, uang yang tidak dijamin oleh kandungan intrinsik yang sama itu digunakan. Dan kita seluruh dunia menggunakan itu. US dollar menjadi sumber hegemoni Amerika Serikat, salah satu sumber hegemoni Amerika Serikat. Emas hanya dianggap perhiasan. Padahal coba seandainya emas itu dikembalikan dengan nilainya. Emas memenuhi syarat sebagai uang. Dia bernilai, dia langka, dia diterima oleh semua pihak. Dan sederet syarat yang lain. Di samping itu, emas ternyata juga tahan terhadap inflasi. Maka siapa yang memiliki emas, dia memiliki kesempatan untuk membuktikan dua hukum yang terkait dengan pemilikan emas, yaitu hukum reverse price dan hukum pengali. Lihat apa contoh reverse price ya. Nah, ini saya ambil dari materi IOA Gold Academy yang disiapkan oleh IOA Support System. Ternyata berdasarkan riset yang dilakukan oleh ISS, biaya atau ongkos naik haji di Indonesia itu dari tahun ke tahun dari sisi rupiah naik. Mengapa? Karena
banyak komponen yang harus dibeli dengan US dollar. Nah, tapi ketika seandainya itu ditukar dengan emas, ternyata gramasi yang diperlukan makin lama justru makin mengecil. Mengapa? Karena harga emas itu cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Ya. Meskipun harga emas naik turun fluktuatif setiap hari, namun nilainya ternyata dari tahun ke tahun itu adanya hanyalah naik dan naik. 2005, 2010, 2015, 2020. Ya. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan harga sapi. Ya. Harga sapi ketika kita lihat dengan rupiah, harga dagingnya itu mengalami kenaikan terus. 2010 sampai 2020. Tapi ketika dengan harga emas yang makin lama juga makin meningkat, ternyata gramasi emasnya, bobot emasnya yang diperlukan makin kecil. Terbalik ya. Rupiah dengan emas terbalik. Begitu juga kalau kita ingin memiliki rumah ataupun otomotif, jelas sekali harganya dalam mata uang meningkat, tapi ketika dibeli dengan emas, gramasi yang diperlukan justru berkurang sangat signifikan. Nah, saya tidak sedang mencoba mempengaruhi Anda, tidak. Tetapi pernahkah Anda mendengar buku Schumacher, Small is Beautiful? Ya, kecil itu indah. Begitu juga kita. Ya, sebetulnya banyak orang menginginkan emas, ingin memiliki emas, tetapi biasanya gramasi yang ada dan bisa dibeli itu harus besar-besar, sehingga harganya pun besar. Tapi jika ada emas yang bobotnya kecil-kecil, alangkah indahnya ya. Banyak orang bisa memilikinya ya. Seperti ini 0,1 gram ya, atau 0,2 gram ya. Sehingga dengan uang sekitar 130-an ribu rupiah, orang bisa mendapatkan emas. Ya. Juga bisa ada 0,5 gram, ya, 1 gram. Ya. Tapi bagi yang punya lebih tentu ingin ya memiliki yang lebih besar, 2 gram ataukah 5 gram atau 10 gram, tidak harus emas batangan 100 gram. Ya kan? Nah, emas fisik yang bisa diperoleh, khususnya EOA Gold, ternyata memiliki harga yang kompetitif. Ya. Punya banyak aspek yang memudahkan untuk dimiliki maupun untuk jika diperlukan diuangkan kembali melalui jaringan yang luas, ya, melalui sistem yang mendukung. Ya. Setiap orang bisa menjadi toko emas berjalan, ya, dan relatif aman karena ukurannya yang kecil, segel dan jaminan kualitas yang dicantumkan, sehingga resikonya pun lebih kecil dibandingkan jika kita harus memiliki emas yang besar sekali. Tapi kita juga melihat saat ini emas ini masih juga merupakan komoditas. Ya. Mungkinkah emas kembali menjadi uang, menjadi alat tukar yang diterima oleh semua pihak? Sangat mungkin. Ya.
Setidaknya saat ini kita sudah bisa dengan yang kecil-kecil itu, ya, memberikan mahar, kado pernikahan, ya, membeli dalam tanda kutip keperluan-keperluan yang bisa ditransaksikan dalam utang piutang, ya, dengan emas. Dan mungkin ke depan, ya, dinar dirham bisa kembali digunakan, ya, sebagaimana, ya, Kelantan, sebagaimana salah satu negara bagian Malaysia sudah melakukannya. Ya. Nah, topik berikutnya akan lebih menarik. Tapi untuk sementara, izinkan saya mengakhirinya dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.